sedekah subuh termasuk amalan yang sangat mudah tapi sangat terbaik dan agung manfaatnya, bahkan dahsyat balasan Allah. Kenapa sedekah subuh lebih istimewa daripada sedekah di waktu lain? Saya meyakini dan tidak diragukan, orang Indonesia paling suka bersedekah. Setiap majlis ta'lim, setiap ada acara kegiatan majlis ta'lim atau kota amal di waktu Jumat, dimanapun ada orang Indonesia pasti suka bersedekah, beramal saleh, mengisi kota amal. Tapi yang perlu diperhatikan pertama sedekah subuh. Kenapa sedekah subuh lebih istimewa? Karena ada malaikat yang Allah turunkan, tugasnya cuma satu, mendoakan orang yang bersedekah di subuh hari. Siapa yang tidak mau doa malaikat? Yang kedua, di subuh hari selalu kita bersedekah, termasuk di waktu subuh maupun di waktu lain. Sering saya memperhatikan jarang jamaah menggunakan doa sesudah sedekah. Padahal doa sesudah sedekah atau sedekah disertai doa dahsyat, bahkan doa terjamin makbul. Saya harap mulai hari ini sudah siapkan kota amal di rumah. Bapa punya satu, istri punya satu, anak-anak masing punya satu. Apa itu botol, apa itu kaling, apa itu kotak, terserah. Setiap waktu subuh sebelum beraktivitas isi sedekahnya. Kalau bisa isi disertai doa, pasti banyak hajat Bapak Ibu. Ya Allah, dengan berkat sedekah ini sembuhkan kedua orang tuaku kalau sakit. Ya Allah, dengan berkat sedekah ini sembuhkan penyakitku, sudah lama saya menderita sakit belum bisa sembuh. Ya Allah, dengan berkat sedekah ini karuniailah kepada aku dan keturunanku menjadi penghafal Al-Quran. Ya Allah, dengan berkat sedekah ini berikan kemudahan bisa ke tanah suci haji dan umrah dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan berkat sedekah ini anakku sedang ujian, termasuk anak-anak, ajarin anak isi sedekah, anak doa, ya Allah saya lagi ujian, mudahkan ujian saya. Ya Allah, dengan berkat sedekah ini titipkan pahala sedekahku untuk kedua orang tuaku. Itu juga boleh, tetapi tolong disesuaikan. Jangan sedekahnya koin-koin tapi doanya sampai terbit matahari. Malu sama Allah. Kelamaan kata malaikat doanya, padahal sedekahnya teng teng. Kalau saya usulkan satu kali sedekah, satu kali hajat. Termasuk anak-anak muda yang sedang melamar kerjaan, isi sedekahnya, ya Allah mohon dengan berkat sedekah ini mudahkan lamaran kerjaan saya supaya diterima, menjadi kerjaan yang membawa rezeki yang halal. Termasuk jodoh, termasuk keluarga yang sudah lama menikah belum punya keturunan. Saya punya teman 17 tahun tidak punya keturunan, dia menggunakan sedekah subuh sama istighfar, alhamdulillah 6 bulan kemudian beliau telefon saya, istrinya hamil. Saya sendiri 13 tahun tidak punya keturunan, sejarah medis normal, sehat, tidak ada masalah, 13 tahun tidak punya anak. Saya menggunakan rutin sedekah subuh, alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 3 anak. Kalau istri baru 1. Dahsyat manfaatnya sedekah subuh untuk hajat kita. Kapan saja Bapak Ibu bersedekah, jangankan hanya sedekah subuh, kalau bisa sedekah subuh menjadi amal ibadah yang tetap. Selain sedekah subuh, kalau anda gunakan sedekah dimanapun, termasuk di hari Jumat, isi kota amal, jangan lupa disertai doa, sebutkan hajatmu. Siap? Kira-kira mudah? Apa yang saya berikan bisa difahami? Mudah diingat? Mudah dihafal? Mudah diamalkan? InsyaAllah masuk surga. Saya hanya mampu mendoakan dan mengajak dalam kesempatan ini semua jamaah, ayo mari kita sama-sama, karena saya merasa Al-Quran ini bukan milik keluarga Ali Jabir, tapi Al-Quran milik kita bersama. InsyaAllah kita bersama-sama mampu mewujudkan 1 juta penghafal Al-Quran. Kalau besok kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala duluan, InsyaAllah kuburan kita yang sempit dan gelap Allah jadikan lubang, dan juga Allah jadikan raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surga, dan Allah salurkan cahaya. Kita tanya sama malaikat, itu cahaya dari mana? Ternyata para penghafal Al-Quran yang kita bina, Allah salurkan bacaan-bacaan mereka sampai kita di hari kiamat. Ingat Bapak Ibu, kita di alam kubur, di tempat yang gelap dan sempit, bakal lebih lama usia kita di kubur daripada usia kita di dunia.
Kita aja di dunia yang begitu luas merasa kesempitan. Bagaimana nanti kalau di kuburan sendiri memang dia dalam kondisi sempit. Kalau kita ingin merubah kun fayakun, kuburan kita menjadi taman dari taman surga, kita tidak akan mampu kecuali dengan amal salih atau sedekah jariah yang kita titipkan, yang Allah salurkan pahalanya terus. Anda bisa di dalam kubur 200 tahun, bisa 300 tahun, bisa 500 tahun, tapi bisa menjadi nikmat bagimu. Orang yang di atas mendoakanmu, tapi Anda berkata, hei, kalian tidak tahu saya lagi gembira, lagi bahagia, lagi berada di taman surga. Allah tunjukkan di dalam kuburannya, sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, Allah bukakan satu pintu di kanan kuburannya, Allah tunjukkan posisimu di dalam surga. Disitulah kata orang mukmin, ya Allah, mohon segerakan hari kiamat. Tapi ada orang lain yang tidak pernah punya perjuangan, yang tidak pernah memperhatikan Al-Quran, bahkan jauh dari amalan ibadahnya. Allah bukakan nasibnya pintu dari neraka, dan dia berkata, ya Allah, jangan bangkitnya hari kiamat, cukup saya di sini. Na'udzubillahi min zalik. Tinggal kita milih Bapak Ibu. Allah tidak pernah maksa. Allah tidak pernah maksa. Allah hanya menawarkan 10 kebaikan. Setiap kita bersedekah, Allah lipatkan 10 kali ganda. Tapi Allah tidak pernah memaksa. Syaitan pun tidak pernah memaksa untuk menghambatkan diri untuk berjuang. Syaitan tidak pernah, hanya syaitan mengajak kita kepada dosa, mengajak kita kepada keburukan, tapi tidak pernah maksa, tidak pernah mukul untuk kita berbuat salah dan dosa. Allah sama juga, tidak pernah maksa, tapi Allah menawarkan. Bahkan Allah ingin kita bisa menjadi orang yang sami'na wa ata'na, karena manfaatnya bukan untuk Allah, tapi manfaatnya kembali kepada diri sendiri. Man amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang beramal salih, kembali manfaatnya kepada dirinya. Barang siapa yang berbuat buruk, kembali buruknya kepada dirinya. Tinggal kita milih. Dan saya yakin Bapak Ibu pasti akan memilih berbisnis sama Allah dan meyakinkan kebaikan yang akan membawa kita bahagia dan selamat dunia akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itulah masa depan. Bukan tempatan universiti yang terbaik, bukan rumah yang mewah, bukan mobil yang istimewa, bukan kehidupan yang layak atau kehidupan yang foya-foya, tapi masa depan keluarga, termasuk diri kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Lindungilah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka jahannam.